Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam dunia ini begitu banyak yang kita hadapi setiap hari, setiap saat. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak dapat melalui waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan lewat pendengaran firman Tuhan, lewat belajar firman Tuhan, iman kita makin dikuatkan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan kuda dan Guru selamat berkatilah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi, negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadapanku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan,
Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang terketat, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krim biji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ketaatan membawa berkat. Sedang jemaat Tuhan terkasih, Yesaya pasal 1 ini adalah panggilan pertobatan bagi umat Israel yang memberontak terhadap Allah. Ya, Tuhan menolak ibadah dan korban mereka yang penuh dengan dosa, kebohongan, dan kelaliman, namun menawarkan pengampunan kepada mereka asal mereka mau datang kepada Tuhan mengaku dosa. Inti dari firman Tuhan kita hari ini menekankan bahwa ketaatan membawa berkat kehidupan, ya. Ketaatan membawa berkat kehidupan. Sedangkan pemberontakan mendatangkan hukuman. Mana kita pilih? Hukumankah atau kehidupankah? Ya. Jadi jemaat Tuhan terkasih, Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 20 ini, di ayat pertama tadi kita sudah baca bahwa pengenalan Nabi Yesaya bin Amos yang bernubuat tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dia bernubuat pada zaman raja-raja ini, sidang jemaat Tuhan. Dan ayat 2 sampai 9 tadi kita sudah baca, ini berbicara tentang gugatan Tuhan kepada bangsa Israel dan raja-raja itu yang di zamannya dia bernubuat. Tuhan membandingkan di sini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membandingkan Israel lebih bodoh dari lembu atau keledai karena tidak mengenal pemiliknya. Artinya di sana mereka tidak begitu benar-benar mengenal pemiliknya, yaitu Tuhan Allah. Itu yang dimaksud di sini. Umatnya disebut bangsa yang berdosa, penuh kesalahan dan memberontak, sehingga negeri mereka porak-poranda. Akhirnya mereka hidup dalam keberdosaan dan hidup dalam kesengsaraan, dan mereka dalam porak-poranda. Itu yang digambarkan Tuhan kepada bangsa itu, dan itu akan mereka alami sedang jemaat Tuhan. Ya. Di ayat 10 tadi sampai 15, di sini Tuhan mengingatkan bahwa kritik atas ibadah. Tuhan di sini melihat ibadah mereka. Tuhan mau dengan korban dan ibadah mereka yang rutin, tetapi disertai dengan ketidakadilan sosial, penindasan, dan tangan yang berlumuran darah. Mereka memang benar memberikan persembahan, tetapi hati dan perbuatan mereka benar-benar penuh dengan tangan yang berlumuran darah. Ya, artinya tidak tahir. Tidak jemaat Tuhan. Ya. Dan ayat 16 sampai 20 ini Tuhan berbicara panggilan pertobatan. Setelah Tuhan membeberkan semuanya, kebobrokan mereka, kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, dan mengkritik mereka, Tuhan juga memanggil mereka untuk bertobat. Tuhan menuntut mereka untuk berhenti berbuat jahat, menegakkan keadilan, dan membela kaum lemah. Ini yang Tuhan mau
ingatkan dan berikan kepada mereka. Ya. Ayat 19 sampai 20 memberikan pilihan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ini pilihan. Ya. Ini pilihan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ini juga termasuk kepada kita sedang jemaat Tuhan. Mana yang kita mau pilih dalam kehidupan kita? Apakah kita menurut dan mendengar dan mau mendengar, atau kita mau melawan dan memberontak kepada Tuhan Allah? Ya. Tetapi ingat, kalau kita menurut dan mau mendengar suara Tuhan Allah, maka kita akan memakan hasil baik dari negeri itu, dan kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tapi jika kita melawan dan memberontak, menganggap diri kita hebat dan kesombongan yang selalu kita andalkan, maka kita akan dimakan oleh pedang. Artinya kita akan binasa, akan musnah, dan kita tidak akan mendapat berkat dan anugerah Tuhan. Ya, saya percaya saudara jemaat Tuhan, di renungan kita ini kita belajar bahwa ketaatan membawa berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan kami hari ini, bahwa kami diajarkan kami harus taat, karena ketaatan itu membawa berkat. Dan walaupun dosa kami merah seperti kermisi, kami diputihkan oleh Tuhan seperti berujung badan kesumba. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ini akan berarti di hadapan Tuhan kalau kami benar-benar menurut di hadapan Tuhan dan taat dan melakukan sesuai yang Tuhan inginkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam.